Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zikri, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Lombok 01, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030252938. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 3 Lombok 01 untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam proses kita belajar dari awal sekarang sampai nanti akhir dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelas untuk maju menyiapkan doa. Ketua kelas maju. Kita duduk, siap, gerak, hormat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Kelas 4, semangat! Ceria! Luar biasa, cepat, cepat, cepat! Tepuk semangat! Semangat, semangat! Yes, yes, yes! Tepuk anak pintar! Kalau aku ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Yang malas, awet. Yang benar, awet. Jangan baca. Oke, 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 oke. Silakan duduk. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi bisa mendapat kelancaran kita dalam belajar di pagi menjelang siang ini. Selanjutnya, seperti biasa, Pak Guru ingin mengabsen dulu. Siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk. Semuanya. Yang pertama, Rizky Abdillah. 2, Linatul Hasanah. 3, Afifa Nailur Rahma. 4, Aslea Kalika. Hadir. Selanjutnya, Azra Kirana. Hadir. Vanessa Arsenia. Tidak bisa. Kenapa? Sakit. Oh iya. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang sehat tidak sakit. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita Pak Guru ada semangat-semangat buat kalian. Oke, sekarang seperti biasa, rapikan tempat duduk terlebih dahulu. Rapikan semuanya. Oke, nanti kalian bilang siap. Setelah itu kalian tirukan apa yang Pak Guru omongkan. Oke? Oke, semuanya siap? Siap. Oke.
1, 2, 3. Kelas 4. Siap. Semuanya kurang kompak, bareng-bareng. Kelas 4. Siap. Oke. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Bapak guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami ingat, dan kami paham. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, alhamdulillah. Di minggu kemarin, Pak Guru sudah menjelaskan sedikit untuk perkenalan, yaitu tentang usia balik. Nah, hari ini kita akan memasuki bab menyambut usia balik. Tanda-tanda usia balik menurut fikih. Itu nanti kita bahas bareng-bareng, apa sih usia balik, kapan sih usia balik, dan apa ciri-ciri usia balik. Dan itu berfokus pada perempuan dan laki-laki berbeda. Perempuan apa, laki-laki apa. Maka dari itu kita semangat semuanya belajar di bab ini tentang usia balik. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar. Nanti kita ada diskusi semuanya berkelompok. Apa sih usia balik, ciri-cirinya, laki-laki apa, perempuan apa, pengertian balik apa. Nanti kita diskusi lagi. Selanjutnya, mengapa Islam memberikan perhatian khusus usia balik? Apa yang berubah ketika seorang muslim mencapai usia balik? Nanti itu kita bahas juga di pelajaran nanti. Selanjutnya, ini. Pengertian balik. Pengertian balik. Dengarkan semuanya, nanti ada diskusi kelompok. Yang pertama, pengertian balik. Balik adalah masa ketika seorang anak mencapai usia dewasa menurut syariat Islam. Pada masa ini, seorang muslim mulai dibebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah secara penuh dan dengan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Dalam bahasa Arab, balik berarti sampai, yang bermakna seorang telah sampai pada tahap kematangan dan kedewasaan. Jadi orang balik itu yang tadinya belum wajib untuk sholat, ketika udah mulai memasuki usia balik, kalian diwajibkan untuk sholat. Yang tadinya belum diwajibkan untuk berpuasa, kalian diwajibkan untuk berpuasa. Dan ketika kalian melakukan kemaksiatan, langsung dipertanggungjawabkan ke diri kita masing-masing. Kalau masih kecil kan enggak. Masih kecil kan puasa belum wajib, sholat belum wajib. Tapi ketika udah memasuki usia balik, semua perbuatanmu, semua kewajiban yang tadinya belum wajib harus dilakukan. Tidak boleh ditinggal dengan alasan apapun. Kalau sholat mau sakit, mau apapun tidak boleh ditinggal. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan tidur. Oke? Kalau puasa oke lah, kita bisa mengganti di lain hari atau membayar fidyah boleh. Tapi kalau sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditinggal untuk orang yang sudah balik. Oke, dari pengertian balik ini paham? Paham? Oke, kita lanjutkan. Tanda-tanda usia balik pada laki-laki. Oke, tadi Pak Guru bilang tanda-tanda itu ada dua, perempuan dan laki-laki, dan itu beda, nggak sama. Yang pertama Pak Guru jelaskan tanda-tanda usia balik pada laki-laki. Oke, yang poin pertama yaitu mimpi basah. Apa sih Pak Guru mimpi basah? Mimpi basah itu bukan mimpi yang ketika bangun basah, enggak. Tapi mimpi basah adalah keluarnya air mani ketika tidur. Ini merupakan tanda balik yang utama
pada laki-laki. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang laki-laki. Di sini ada dua, Mas Rizky sama Mas David. Mungkin sekarang belum. Mimpi basah itu mimpi ketika kamu bangun, keluar air mani. Oke. Selanjutnya, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluan. Atau al-anah, merupakan salah satu tanda balik pada laki-laki. Perubahan suara laki-laki berubah menjadi berat dan menggema gitu loh. Yang tadinya suaranya halo Pak Guru, sekarang udah halo Pak Guru. Nah, itu udah menggema. David belum. Nanti ketika udah kelas 6 ke atas, kita lihat bareng-bareng, David mesti suaranya berbeda. Itu udah balik namanya. Dan itu wajib melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Pertama apa? Sholat. Selanjutnya, ketika masuk usia balik mencapai usia 15 tahun. Menurut mayoritas ulama, jika seorang laki. Oke. David berapa umurnya? 10 tahun. Berarti belum. Tapi dulu, zaman Rasulullah, anak itu disuruh sholat ketika umur 7 tahun. Udah dilatih sholat. Makanya jangan santai, saya belum balik, saya belum sholat. Enggak gitu, dilatih dari umur 7 tahun. Oke, selanjutnya, belum mengalami tanda-tanda balik lainnya, maka dianggap balik ketika mencapai usia 15 tahun. Ketika kalian belum basah, suara belum menggema, belum tumbuh rambut, tapi udah masuk usia 15 tahun, kalian sudah dianggap balik laki-laki. Oke, cukup? Selanjutnya, usia balik bagi perempuan. Haid yang pertama. Ada yang udah haid? Belum. Oke. Haid adalah tanda utama balik pada perempuan. Ketika seorang perempuan mengalami haid, untuk pertama kalinya, maka ia telah mencapai usia balik. Haid itu apa? Keluar darah. Itulah haid. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, sama seperti laki-laki. Sama nih itu. Tumbuh rambut juga. Selanjutnya, kasar di sekitar kemaluan jika menjadi tanda utama balik perempuan. Rambut kasar gitu loh maksudnya loh. Perubahan pada payudara mulai berkembang. Payudara merupakan tanda fisik dari kematangan. Seorang perempuan sama. Umur 15 tahun. Oke. Perempuan belum mencapai 15 tahun, tanda-tanda balik, belum mengalami tanda balik itu, haid dan lain-lain, tapi udah 15 tahun, maka perempuan itu dianggap sudah balik, layaknya seperti laki-laki tadi. Nah, itu mungkin tanda-tanda sebagian. Kalau Pak Guru jelaskan mungkin banyak banget. Mungkin itu sebagian tanda-tanda balik bagi perempuan, laki-laki, dan pengertian balik. Nah, hikmah, kewajiban ibadah, wajib, bertanggung jawab. Tadi Pak Guru jelaskan, bertanggung jawab atas kemampuan kewajiban kalian. Mengenakan pakaian yang menutup aurat, yang perempuan, laki-laki juga, tidak boleh mengumbar aurat. Oke, tuh. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Sebelumnya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang sudah duduk berkelompok, Pak Guru nyuruh kalian berdiskusi. Kasih waktu 5-10 menit untuk kalian berdiskusi. Pertama, kelompok 1 diketuai oleh Mbak Afifah, kelompok 2 diketuai oleh Mbak Kirana, kelompok 3 diketuai oleh Mbak Meli. Kelompok 1 menjelaskan ciri-ciri usia balik bagi perempuan. Kelompok 2 menjelaskan ciri-ciri usia balik bagi laki-laki. Dan kelompok 3 menjelaskan pengertian balik. Paham? Kita kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Nanti perwakilan maju satu-satu. Silahkan dikerjakan.
Tulis nama kelompok, ketuanya siapa gitu. Di bawahnya nggak apa. Nama kelompok siapa, nama kelompok ketua kelompok siapa. Oke, sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, Pak Guru minta perwakilan kelompok, entah itu ketua atau siapa, maju satu-satu, membacakan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan per kelompok. Siap? Siap. Oke, silahkan dari kelompok satu dulu, perwakilan maju. Kelompok 1. Anak perempuan. Ciri-ciri perempuan balik. 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Pinggul dan payudara mulai membesar. 3. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. 4. Kulit lebih halus daripada laki-laki. 5. Mengalami perubahan emosi atau suasana hati. 6. Suara menjadi lebih merdu. 7. Mulai tumbuh jerawat pada wajah. Oke, sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Oke, silakan Mbak Afi duduk dulu. Selanjutnya dilanjutkan untuk kelompok 2. Silahkan ketua atau siapa yang maju mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana dari kelompok 2. Saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perkembangan pada anak laki-laki. 1. Mengalami mimpi basah, artinya sel kelamin pria atau sperma pada organ reproduksi laki-laki mulai diproduksi. Hal ini menandakan bahwa sistem produksinya telah berfungsi. 2. Tumbuh jakun. 3. Tumbuh kumis dan janggut. 4. Organ kelamin membesar. 5. Suara berubah menjadi berat. 6. Pundak dan dada tampak bidang. 7. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke, silahkan Mbak Kirana duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 3, perwakilan 1 maju silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Pengertian balik. Balik adalah masa ketika seorang anak mencapai usia dewasa menurut syariat Islam. Pada masa ini, seorang muslim mulai dibebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah secara penuh dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam bahasa Arab, balik berarti sampai, yang bermakna seorang
telah sampai pada tahap kematangan dan kedewasaan. Oke, ada pertanyaan? Iya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kalian sudah berdiskusi tentang tanda-tanda, pengertian balik, semua banyak. Selanjutnya Pak Guru ingin mencoba memberikan soal assessment gitu loh. Soal yang kalian mengajar, yang Pak Guru ajar tadi, Pak Guru kasih pertanyaan, Pak Guru kasih soal untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami. Oke? Oke. Tulis nama di atas, jangan lupa. Oke. Dikerjakan waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, kalau udah silakan dikumpulkan di meja masing-masing. Tumpuk. Baik, Pak Guru melihat hasil dari ulangan hari ini. Alhamdulillah sebagian siswa atau siswi mendapatkan nilai yang bagus. Tepuk tangan semuanya. Tapi ada juga sebagian siswa yang belum mencapai KKM. Maka dari itu, hari ini juga langsung Pak Guru adakan remedial bagi siswa atau siswi yang belum mencapai batas KKM. Siap? Oke, ada 5 anak yang belum mencapai KKM. Hari ini juga langsung diadakan remedial. Oke. Silakan dikerjakan secepatnya. Teliti, jangan sampai nilainya jelek lagi. Tulis nama, jangan lupa di atas. Sudah selesai? Sudah. Silahkan, yang remedial dikumpulkan. Baik, alhamdulillah siswa-siswa yang remedi sudah mendapat nilai yang bagus. Artinya dari pembelajaran tadi yang Pak Guru jelaskan, semua sudah paham? Oke. Selanjutnya kita masuki akhir dari pembelajaran hari ini. Pak Guru akan sampaikan kesimpulan pada hari ini. Apa sih belajar hari ini itu? Apa sih dapatnya sih? Nah, nanti habis ini Pak Guru ingin menyampaikan kesimpulan
kesimpulan dari pelajaran tadi awal sampai akhir, itu ada kesimpulan dari Pak Guru. Apa itu kesimpulannya? Kesimpulan, usia balik merupakan masa peralihan penting dalam kehidupan seorang muslim. Pada masa ini, seorang anak mulai dibebani kewajiban syariat dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Mengetahui tanda-tanda balik sangat penting agar setiap muslim dapat mempersiapkan diri. Jadi kita harus siap-siap dulu dengan baik untuk menjalankan kewajiban agama secara penuh. Jadi sebelum balik kita harus persiapan dulu. Makanya apa? Rasulullah dulu menyuruh anakmu, anak kalian, sholat pada umur 7 tahun. Biar nanti ketika udah masuk balik terbiasa sholat. Puasa juga. Oke, semua itu perlu dipersiapkan. Jangan asal-asalan gitu loh. Oke, dari kesimpulan semua itu mungkin Pak Guru ngasih 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah berarti paham. Ada pertanyaan? Tidak. Paham semuanya? Paham. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih semuanya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi menjelang siang ini, baiknya kita berdoa. Semoga apa? Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat. Semoga apa? Semoga kita diridhoi oleh Allah di kelas ini. Jadi ketika kita diridhoi Allah, maka ilmu kita bermanfaat juga. Oke, sekian dari Pak Guru. Silahkan ketua kelas menyiapkan untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih semuanya. Semangat belajar. Semoga kalian menjadi anak soleh dan soleha. Berbakti kepada orang tua. Jangan lupa di rumah belajar. Belajari apa yang tadi Pak Guru pelajari. Yang tadi Pak Guru ajarkan dibuka lagi, dipelajari biar besok bisa. Oke, cukup sekian dari Pak Guru. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.